Adegan lanjutan memperlihatkan Itachi berhasil melakukan genjutsu ke mata Rinnegan Jura, dan sebenarnya Rinnegan sulit untuk terpengaruh oleh ilusi melalui kontak mata. Akan tetapi, di sini Orochimaru kemudian berkata, tampaknya Jura masih belum pulih sepenuhnya, sehingga kau berhasil mempengaruhinya dengan genjutsu Sharinganmu. Seingatku bahwa para pengguna mata Rinnegan sulit untuk terkena kontak langsung seperti itu, tetapi mereka lemah dengan genjutsu melalui suara ataupun lainnya. Dan sekarang, apa yang kau lihat dari mata Rinnegan-nya itu, Itachi-kun? Itachi di situ sempat tak langsung menjawab pertanyaan Orochimaru karena di sini dia tampak kebingungan saat melihat ke dalam sana. Itachi kemudian berkata, ada beberapa hal yang ada di sini antara lain adalah konsep tentang kebebasan, pengambil alihan, penguasaan, serta memperdaya semua manusia. Aku melihat sebuah keinginan atau perasaan hati para Shinju ini untuk mencoba bebas dari Otsutsuki dan ingin menguasai dunia. Mereka berencana melakukan itu, dan tampaknya ini bukan hanya sekedar keinginan semata, tapi progresnya telah terlihat sudah mencapai 70% di dalam sini. Naruto di situ terkejut sambil bertanya, apa? Mungkinkah progres yang kau maksud itu adalah cakra orang-orang, yang saat ini telah banyak diserapnya di seluruh desa lainnya itu? Orochimaru di situ menjawab, bisa jadi seperti itu Naruto, sebab aku melihat bahwa Shinju memang memiliki keinginan yang serius, dan mereka memiliki kapasitas untuk dapat melakukan hal luar biasa seperti itu. Jika progres penyerapan cakra itu telah mencapai 70%, itu berarti sebagian besar manusia di luar desa Konoha telah mati? Naruto di situ terlihat sangat kesal dan berkata, sialan, peradaban manusia bakalan benar-benar akan musnah oleh mereka. Kemudian Itachi langsung memotong ucapan mereka dengan berkata, jangan terlalu berlebihan dulu, sebab aku melihat bahwa progres penyerapan cakra itu masih mencapai 30% saja. Selebihnya, ada di urusan lain yang masih kita belum ketahui. Nah menurut teman-teman, progres lain yang Itachi maksud selain penyerapan cakra melalui akar pohon, apalagi yang saat ini sedang dilakukan oleh Shinju? Ini masih tanda tanya besar dan jika kalian memiliki teori sendiri, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Kemudian, adegan beralih dulu ke seorang Amado, yang ada di laboratoriumnya sendiri. Setelah kembalinya dari masa lalu, dan tanpa disadari oleh Borushiki jika dia adalah Amado dari masa depan, Amado kini gembira mendapatkan buah cakra Shibai tersebut. Dia pun mencoba melakukan eksperimen, agar proses itu berjalan lancar untuk membangkitkan putrinya dari karma di tubuh Kawaki. Dia menaruh buah cakra itu di dalam sebuah akuarium, lalu Amado menaruh sedikit energi karma Kawaki ke dalam akuarium itu, sebagai bahan pemicu munculnya energi putrinya. Saat itu terjadi, buah cakra di dalam akuarium itu kemudian bergetar hebat, yang membuat Amado agak sedikit panik. Dia berkata, apa yang terjadi sebenarnya? Sementara itu Kawaki yang saat ini berada di lokasi yang sama dengan Koji, Obito, Sarada Mitsuki dan Himawari, seketika saja karmanya beresonansi sendiri tanpa diaktifkan. Kawaki kaget lalu bertanya, apa yang terjadi padaku? Saat itu dia langsung melihat wajah Amado, dan di sini Koji mencoba bertanya tentang apa yang terjadi padanya. Lantas di sini Kawaki merasa kesal lalu dia berkata, permisi sebentar, aku akan pergi menemui Amado terlebih dahulu. Kawaki langsung masuk ke dalam portal karmanya, dan dia muncul tepat di belakang Amado, sambil langsung mencoba menyerang Amado dari belakang. Akan tetapi, Amado langsung menyadarinya dan dia sempat untuk menghindar, tetapi serangan Kawaki itu malah terkena akuarium tersebut dan pecah begitu saja. Alhasil, Amado berteriak mengucapkan kata tidak, lalu buah cakra itu terjatuh dan berhenti bergetar, serta karma Kawaki kemudian nonaktif kembali. Kawaki pun bingung melihat apa yang terjadi, lalu Amado tiba-tiba saja emosi dan menyerang Kawaki menggunakan kemampuan Otsutsuki-nya. Kawaki menghindari pukulannya, lalu Kawaki mencoba mengatakan kata hentikan, tapi Amado terus menyerang dan seketika saja, Amado berhasil mencekik leher Kawaki. Di sini mata Amado berubah menjadi mata yang aneh, sambil memperlihatkan ekspresi marah yang belum pernah Kawaki lihat sebelumnya dan itu membuat Kawaki sedikit ketakutan dengannya. Sambil mencekiknya, Amado lalu mengambil buah cakra di lantai dan memasukkannya ke dalam sakunya. Amado berkata, jika bukan karena putriku bereinkarnasi melalui karmamu, kau mungkin telah kuhabisi sekarang juga. Nah setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Obito muncul bersamaan dengan Kashin Koji. Dan di sini Koji langsung mendorong tubuh Amado agar cekikikannya terlepas dari Kawaki. Setelah itu terjadi, mata aneh Amado tersebut langsung hilang kembali, dan dia seketika berkata, apapun yang aku lakukan kepadamu sebelumnya,
Aku minta maaf Kawaki dan itu takkan terulang kembali. Kawaki di situ hanya terlihat kesal tapi sedikit menyimpan rasa takut, dan dia langsung pergi kembali kepada Sarada di tempat pertama tadi. Sementara itu Koji bertanya ke Amado dengan berkata, "Apa yang kau lakukan? Aku tidak pernah melihat Kawaki setakut itu sebelumnya." Amado di situ langsung berdiri sambil menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya lelah dengan beberapa pekerjaanku yang belum selesai." "Sudah, tidak apa-apa dan kalian bisa pergi dari sini." Koji di situ kemudian mencurigai gerak-gerik Amado dan di sini dia ingin mengawasi Amado lebih dekat. Koji pun ingin mengajak Amado ke perkemahan mereka di sana, sekaligus menanyakan beberapa hal tentang waktu yang berjalan lambat. Amado akhirnya tidak menolak, dan mereka bertiga bersama Obito pergi kembali perkemahan di sana. Kawaki yang telah duduk kembali di depan api unggun ditanyai oleh Sarada serta Mitsuki, sebab Kawaki seperti merasa trauma dengan sesuatu. Kawaki tidak mau menjawab pertanyaan mereka, karena dia bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilihatnya tadi dari Amado. Koji, Obito dan Amado akhirnya muncul di situ juga. Di sini Kawaki hanya melihatnya sepintas saja, lalu dia kembali melihat api yang ada di depannya. Nah, sebelum berlanjut, admin sepintas menyampaikan bahwa manga Boruto atau komik Boruto chapter 25 akan rilis besok malam. Sebenarnya, sudah ada spoiler bertebaran di media sosial. Akan tetapi, spoilernya masih kental berbahasa Jepang. Nanti admin akan coba review chapter 25 tersebut besok malam, dan ada beberapa hal menarik terjadi, salah satunya momen Himawari berlatih dengan Kurama. Admin waktu tahun lalu sudah memprediksi momen tersebut ketika Kurama pasti akan melatih Himawari untuk jadi lebih kuat. Nah, gambar yang kalian lihat sekarang ini adalah salah satu panel dari komik Boruto chapter 25, yang mana Himawari sedang ada di dalam rumah fokus berlatih dengan Kurama di alam bawah sadarnya. Sekarang adegan lanjutan memperlihatkan ke dimensi Shibai di sana, yang mana Boruto, Momoshiki dan Sasuke telah kembali dari masa lalu, akan tetapi mereka tidak mengetahui bahwa para pasukan ayah Momoshiki mengikuti mereka ke masa depan. Ketika Guru Shibai memindahkan Boruto ke masa sekarang, para pasukan itu sempat ikut masuk ke sana dan sekarang mereka langsung melihat segala hal yang ada di situ. Termasuk salah satu bawahan ayah Momo yang merupakan kerabat Kaguya, terkejut ketika melihat Kaguya. Walaupun dari masa depan, kerabatnya itu mengetahui bahwa dia adalah Kaguya berdasarkan cakranya. Dia pun langsung terbang mencoba mendekatinya, namun Momoshiki langsung menahannya sambil berkata, "Kau mau pergi kemana? Jangan coba-coba untuk mendekatinya." Otsutsuki itu lalu berkata, "Aku mengetahui bahwa dia adalah Kaguya. Aku adalah kerabat dekatnya sekaligus orang yang pernah melatihnya beberapa kali di kawasan Istana Raja." Sementara itu Shibai Otsutsuki versi jahat kemudian menyadari kalau ayah Momoshiki berhasil dihentikan oleh Boruto. Dia berkata, "Apakah kalian telah mengalahkannya di sana? Lantas apa yang sedang dia lakukan sekarang ini?" Boruto menjawab, "Apa kau bercanda? Dia telah musnah dari dunia ini." Shibai versi baik yang mendengar itu sama terkejutnya dan dia berkata, "Apakah kalian tidak memikirkan tentang sejarah akan terganggu di masa ini?" Saat Boruto hendak menjawab pertanyaannya, tiba-tiba saja Shibai versi jahat langsung mengaktifkan jutsu, dan dia mengarahkan Mokuton ke arah Boruto. Momo-chan yang melihat momen tersebut ingin membantu Boruto, akan tetapi tiba-tiba dia merasa lelah akibat satu mata Byakugannya masih digunakan oleh Shibai versi jahat. Saat dia terjatuh berlutut, bawahan ayah Momoshiki di hadapannya berbalik membantunya. Bisa dibilang, para tangan kanan ayah Momoshiki ini terkejut juga ketika mengetahui kalau raja mereka telah mati. Alhasil momen ini dimanfaatkan Shibai versi jahat untuk dijadikan sebagai pasukannya melawan Boruto atau dirinya sendiri dari masa lalu. Tetapi, dia harus memastikan dulu apakah Shibai versi baik akan membantunya atau tidak. Dalam keadaan ini, Boruto yang tadi coba diserang menggunakan Mokuton, langsung menebas Mokuton Shibai dengan pedangnya. Sementara Sasuke lalu mengeluarkan api Amaterasu ke arah Shibai, tapi Shibai berhasil menutupi dirinya menggunakan Mokuton itu. Kaguya, Madara, Indra, Ashura dan Nagato di situ kemudian mencoba membantu juga. Madara yang memiliki satu mata Byakugan Shibai versi jahat padanya, lantas mencabut kembali mata itu dan memberikannya kepada Momoshiki Otsutsuki. Dia berkata, "Aku memberikan ini kepada Anda, sebab aku rasa bahwa aku tak cocok menggunakan mata Byakugan itu. Ini adalah mata milik Shibai, dan kalian akan impas setelah saling menggunakan mata antar satu sama lainnya." Momo-chan lalu berterima kasih,
Lantas dia kemudian memasang mata Byakugan tersebut. Di sini Momoshiki langsung merasakan energi dari Shibai di dalam tubuhnya. Dia langsung terbang ke atas, dan Momoshiki menjatuhkan bola-bola cakra berwarna merah super besar ke arah Shibai, dan di sini Shibai bertahan dengan itu menggunakan perisai tak terlihat. Sementara Madara memberanikan diri menyerangnya, sebab Sang Uchiha melihat bahwa itu kesempatan emas untuk membunuh sang dewa. Saat dia mengaktifkan Susanoo dan berencana menusuk tubuh Shibai, Shibai versi jahat itu menggunakan mahakuasanya. Lalu Susanoo Madara pecah dan dia menarik pedang Boruto lalu menusuk dada Madara dengan pedang tersebut. Alhasil, tubuh Madara tertusuk dan tubuh Edo Tensei-nya perlahan hancur. Tetapi dia sempat mengatakan ke Boruto untuk jangan khawatir, sebab Shibai tak menyegelnya dan dia masih bisa bangkit. Kemudian, ketika pedang Boruto ada di tangan Shibai, Sasuke mengaktifkan jutsu Ame-no-Teji miliknya, dan dia bertukar tempat dengan pedang Boruto tersebut. Di sini dia kemudian menyentuh pundak Shibai, lalu mengaktifkan Chidori miliknya yang membuat Shibai kesetrum dengan hebatnya. Boruto di situ terlihat senang dengan apa yang Sasuke lakukan, dan dia menyuruh Sasuke untuk langsung menjauh dari sana. Tapi, tubuh Sasuke ditahan oleh sang dewa Otsutsuki dan di sini, Shibai berbicara dengan berkata, "Takkan kubiarkan kau lolos begitu saja bocah. Terimalah serangan ini dariku," dan seketika saja Shibai menusuk tubuh Sasuke menggunakan Mokuton, yang membuat Sasuke terkejut begitupun Boruto. Lalu keluar darah dari mulut Sasuke. Dengan tusukan seperti itu, pasti seseorang akan mati secara cepat ataupun perlahan, dan ini menimpa seorang Sasuke. Melihat momen tersebut, membuat Boruto seperti kehilangan kesadaran, tetapi dia tetap melihat sambil syok dan langsung menyerang Shibai dengan Rasengan Uzuhiko. Shibai versi jahat di sini, menangkis serangan Uzuhiko Boruto, lalu dia menjauhkan Boruto bersamaan dengan Sasuke. Dan di sini Shibai versi baik turun tangan dengan langsung memukuli wajah Shibai versi jahat itu. Saat Shibai dari masa lalu itu ingin melihat keadaan Sasuke, dia langsung ditarik kembali menggunakan Mokuton melalui lehernya. Dan di sini, Momo-chan menyuruh Boruto untuk menjauh sebentar. Lalu Sasuke dalam keadaan lemah berkata, "Momen seperti ini sudah terjadi beberapa kali Boruto. Apakah ini waktuku untuk pergi?" Boruto di situ berkata, "Tidak guru. Jangan bicara seperti itu dan aku akan menyelamatkanmu." Kemudian setelah momen Sasuke tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.